Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Trianyani Putri dengan NPM 23041010094. Di sini saya akan menjawab soal ETS manajemen konflik. Yang pertama yaitu terkait the conflict of paradox, di mana konflik ini kan umumnya sebagai hal yang buruk, tapi seiring berkembangnya waktu, the conflict of paradox ini merupakan dua sisi konflik yang bertentangan, di mana menurut pandangan lama itu konflik dianggap sebagai penyakit yang harus langsung disembuhkan. Namun di pandangan baru, konflik itu dibutuhkan supaya organisasi ini berinovatif. Nah, contohnya itu seperti suatu perusahaan itu menuntut karyawan untuk menuju target agar tercapai, namun kan karyawan itu harus membutuhkan waktu untuk kerja dan istirahat itu seimbang. Nah, konflik ini menjadi negatif jika karyawan tersebut itu merasa terbebani. Namun jika organisasi dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan memberikan insentif atau apapun itu, maka kan kinerja karyawan juga akan meningkat untuk mencapai target tersebut. Jadi ini tergantung cara pengelolaan konflik oleh organisasi tersebut. Selanjutnya soal kedua terkait kurva konflik dan kinerja, di mana di pandangan sebelumnya itu organisasi membutuhkan adanya konflik untuk organisasi tersebut itu berinovasi. Menurutnya itu jika organisasi tanpa konflik, maka organisasi tidak akan berinovatif dan bisa juga menjadi apatis. Namun jika konflik dalam organisasi itu terjadi secara masif atau berlebihan, itu maka akan menimbulkan sebuah patologi dalam sebuah organisasi. Contohnya itu dalam organisasi kampus, di mana jika anggota hima hanya mengiyakan suatu pernyataan dari pimpinan, maka organisasi tersebut akan stagnan, tidak akan berkembang lebih baik lagi. Dan jika dalam organisasi tersebut terjadi konflik yang terus-menerus, maka keadaan organisasi hima tersebut akan dapat menjadi masalah hingga personal. Nah, sehingga ketika konflik yang hampir tidak ada dan berlebihan itu akan menurunkan sebuah kinerja organisasi. Maka yang paling pas itu di standar konflik yang optimal atau sedang, di mana permasalahan tersebut itu masih bisa diperbaiki. Selanjutnya soal ketiga terkait intervensi pemimpin terhadap konflik di sebuah organisasi. Nah, di manajemen konflik sendiri itu terdapat 3 strategi utama yang dapat digunakan pemimpin. Yang pertama yaitu simulasi konflik, di mana misalnya pada suatu rapat rencana kerja, organisasi tersebut itu cenderung patuh terhadap pendapat pimpinan. Nah, pemimpin tersebut dapat menunjuk salah satu anggota untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, dengan adanya pendapat dari anggota tersebut, maka akan menimbulkan pandangan yang berbeda lagi dengan di antara anggota rapat lainnya. Selanjutnya strategi kedua yaitu mengurangi konflik, di mana jika
perbedaan pandangan tersebut terjadi, maka tidak luput dari adanya tersulut emosi. Maka pemimpin jika menghadapi hal tersebut, pemimpin itu dapat mengarahkan pembahasan ke inti masalahnya. Lalu strategi yang terakhir yaitu resolusi konflik, di mana adanya beberapa pendapat tersebut, mungkin pemimpin dapat memfasilitasi antara anggotanya yang berbeda pandangan tersebut supaya dapat output dari dua perbedaan pandangan yang disetujui oleh semua pihak. Selanjutnya soal keempat yaitu terkait matriks resolusi konflik dalam sebuah organisasi, di mana terdapat dua kunci penanganan konflik, yaitu sikap tegas di mana seberapa memperjuangkan untuk kepentingan diri sendiri, dan sikap kooperatif itu di mana seberapa peduli dengan kepentingan orang lain. Nah, dari dua kunci tersebut terdapat 5 bentuk penanganan konflik, yaitu yang pertama bersaing, yaitu dengan antara menang atau kalah, seperti pemimpin itu menetapkan target kerja tanpa memikirkan keberatan tim tersebut. Lalu yang kedua itu mengakomodasi, di mana itu sebaliknya, seperti mengalah, di mana pemimpin jika sudah menerapkan program tersebut, maka bawahan atau tim tersebut akan patuh terhadap pimpinan. Nah, selanjutnya itu menghindar, di mana pemimpin tersebut tidak membahas terkait keberatan tim, karena pemimpin tersebut mungkin menganggapnya tidak penting karena target yang dicapai itu menurutnya itu bagus. Nah, selanjutnya itu ada kolaborasi dan kerjasama, di mana hal ini itu mencari win-win solution antara semua pihak, di mana seharusnya pemimpin itu mendengarkan keluhan dari tim supaya tim tersebut itu tidak merasa terbebani dan tidak menurunkan kinerjanya juga. Nah, yang terakhir yaitu kompromistik, di mana mencari jalan tengah. Mungkin contohnya itu dengan pemimpin tersebut menurunkan target untuk tim tersebut, dan tim tersebut itu menyetujui untuk menjunjung tingkat kinerjanya, sehingga kedua tersebut itu sama-sama menguntungkan, seperti itu. Terima kasih.